Pak Prabowo nunggu. Jadi ajudan sama Dandan Wapri sama Danduk masuk ke dalam laporan tuh. Pak Prabowo nunggu di ruang tunggu. Tetap ngikutin peraturan. Aturan saya ini aja. Tapi karena saya ini pengawal pribadi, sebagai perisai hidup lah ya. Pak Habibie. Saya deketin. Begitu saya deketin, Pak mohon maaf. Itu langsung spontan. Kopel dilepas sama Pak Prabowo, diserahkan ke saya. Bapak sendiri yang terima? Saya sendiri yang terima. Itu maaf aja. Jadi kalau ada orang, itu benar-benar fitnah, kejam itu. Diserahkan ke saya. Begitu serahkan ke saya, baru saya lapor ke Pak, ini senjata Pak Prabowo. Nah, itu penugasan pertama. Berapa kali penugasan? 4 kali. 4 kali ya. Ketemu Pak Prabowo Subianto itu penugasan keberapa, Pak? Saya ketemu Pak Prabowo Subianto itu saya 74 baru pulang dari Kalimantan. 74 pulang dari Kalimantan. Dengar ceritanya kalau putranya Pak Sumitro Djahadikusumo masuk ke Puspasus. Iya. Nah, jadi saya nggak pernah lihat wajahnya. Masuk ke mana? Banyak Puspasus, Pusat Pasukan Khusus. Dulu kan Puspasus. Setelah RPGD ganti Puspasus, terus Kopasanda. Nah, saya nggak pernah ketemu. Terus 75 saya ke Timor, Pak Prabowo latihan komando. Oke. Latihan komando, 76 saya pulang dari Timor, Pak Prabowo berangkat ke Timur. Oke. Jadi belum pernah ketemu saya. Hanya dengar namanya Pak Prabowo, putranya Pak Sumitro Djahadikusumo. Begitu udah, itu saya Pak Prabowo pulang dari Timor 77 mungkin. 77. Saya 77 sekolah Bintara. 77 sekolah Sampean juga tuh sekolah Bintara. Ya, sekolah Bintara. Setelah saya sekolah Bintara, selesai 78, ada libur dari Bandung, dari pendidikan tuh. Nah, libur berapa hari? Kalau saya kan pulang ke Cianjur karena istri tinggal di Cianjur. Akhirnya apa? Kawan, namamu masuk formasinya Pak Prabowo katanya. Formasi ke Pak Prabowo. Jadi persiapan ke Timur. Nanggala 28. Iya. 78 itu Jadi ya 78. Jadi begitu saya selesai pendidikan, itu langsung masuk organisasi Nanggala 28, pimpinan Letnan 1 Prabowo Subianto. Oh, yang ada ya listnya itu ya? Iya. Nah, masuk situ, langsung bulan maaf. Bapak pangkatnya apa tuh setelah? Sersan 2, Danru. Oh ya. Danru tuh ya? Ya. Anak buah saya, Prada, termasuk Pak Mujaki itu. Itu termasuk Pak Mujaki ya? Iya. Prada yang tua-tua itu yang levelnya 66 tuh ya jabatan Pak Sarmili mungkin ya? Pak Sarmili enggak. Saya ketemu setelah di tempat Pak Tri aja itu. Oke. Ya itu ya si Mujaki itu yang anak buah ya. Oke, lanjut Pak di Nanggala 28 itu. Ya. Pergilah ke sana kan? Ya, Nanggala 28 berangkat ke Timur. Saya salutnya Pak Prabowo, Pak. Beliau itu perhatian banget sama anggota. Jadi sebelum berangkat itu kita latihan kompas. Pak Prabowo itu ikut latihan kompas juga. Jadi ngepos. Ikut latihan juga? Latihan. Jadi saya pos terakhir itu mungkin tahu jembatan Depok. Yang katanya banyak kuntilanak. Iya. Itu Pak Prabowo ngepos di situ. Kalau sekarang nggak tahu masih ada nggak rumah-rumah di sekitar situ. Kalau dulu saya begitu sampai situ, koordinat sekian sampai Pak Prabowo tanda tangan, langsung mau istirahat. Nyebrang jalan tempat istirahat itu nunggu yang lain, nunggu finish. Oke, itu ini ya membuat Bapak surprise gitu Pak ya? Iya, Pak Prabowo ikut latihan. Oke. Nah, sudah itu latihan, kita berangkat ke Timur itu saya pas latihan nembak di lapangan tembak Kopassus pinggir Ciliwung itu. Latihan nembak di situ, tahu-tahu Pak Tono manggil saya. Pak Tono Suratman. Pak Tono Suratman. Sekarang Kepala Sekolah Taruna Nusantara Letnan 1. Pak Tono waktu itu pangkatnya apa ya Pak? Letu.
Letu. Pak Prabowo Letu juga. Letu juga. Nah, saya dipanggil. Min, ikut saya, perlengkapanmu bawa. Jadi ransel, AK, saya bawa, suruh naik mobil saya. Mobil utility. Kamu ikut saya. Jadi saya nyopir mobil itu bawa perlengkapan segala macam, nggak tahu ya, kemana. Perlengkapan ransel serbu aja yang kita bawa itu sama senjata AK itu. Jadi udah, kamu ikut saya. Mana Pak? Jakarta. Padahal saya belum pernah bawa mobil ke Jakarta, paling garansi jantung aja, utility itu. Ya akhirnya apa? Saya nyopir. Pak Tono sebelah kanan kan utility setir kiri itu. Kiri. Ya, saya nyopir sampai ke Pusdikes itu. Kamu santai aja, jangan panik nyopir. Siap. Ya, namanya Pak Sersan, beliau letnan kan. Siap gitu. Kalau sekarang kan Pak Tono kelihatan grogi gitu ya Pak Erwin ya. Akhirnya sampailah kita ke Jalan Gajah Mada. Kau jauh juga dong. Iya. Oke. Terus ke Jalan Gajah Mada, kamu turun masuk itu. Ya nggak tahu bagaimana dikasih cek saya. Cek. Mungkin Pak Prabowo udah menghubungi juga. Tadi cek kalau nggak salah kurang lebih kalau tidak salah 3 jutaan lah. Waktu itu. 3 juta tahun 78. 78. Akhirnya apa? Pak Tono, kita kembali di jantung. Tapi kita kembali ke jantung bukan langsung ke jantung. Ada bank. Nggak salah di seberangnya bank Bali itu ada bank juga. Seberang Sarinah. Ya dekat situ. Itu mungkin bank BNI kalau nggak salah dulu itu. Situ. Cairin cek. Iya, nuker cek. Jadi Pak Tono nunggu di mobil dengan senjata AK ransel di situ, saya turun. Nuker ke kasir. Tapi kasirnya kok kelihatan nggak percaya gitu loh. Akhirnya dia masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, pimpinannya mungkin keluar. Saya kan pakai loreng itu. Loreng udah kotor semua kan. Latihan nembak. Pak, maaf ini dari mana? Saya dari itu Pak. Ini ceknya mundur katanya. Coba Bapak, Pak besok saya mau berangkat ke Timur saya gitu. Minta cek kontan aja. Ini ceknya mundur. Nah, saya balik ke Pak Tono sambil itu. Orang-orang itu yang di ruangan bank itu ngeliatin semua itu. Begitu apa? Pak ini ceknya mundur kata saya ke Pak Tono. Ya udah naik kita kembali ke Cijantung. Nggak tahu kembali ke Cijantung. Nggak tahu Pak lihat mungkin yang Pak Tono diserahkan ke Pak Prabowo ya. Diserahkan. Malam itu juga kita dapat drop-dropan ransel. Kurang lebih 1 peleton tuh. Untuk 1 ransel, kopel, peples, rantang. Jadi malam itu kita apel sih. 100 set gitu? 1 set ya. Jadi kita mau apel tuh. Peleton yang pimpin Martono. Jadi Pak ada Tono Suratman, ada Martono. Kita beresin tuh ransel yang diisi rantangnya itu. Besok pagi kita udah berangkat ke Timur. Oh baru langsung dibeliin malam langsung itu. Dibeliin. Buat barang. Bekal prajuritnya. Iya, bukan untuk prajurit. Ternyata kita begitu mendarat di Komoro, lapangan terbang, ya? Itu kita sudah dijemput hansip TBO lah, tenaga bantuan operasi. Oh iya, oke. Begitu kita sampai, turun, itu pasukan TBO hansip itu udah nunggu di pinggir lapangan. Lalu diperintahkan untuk ngasihkan ke dia. Jadi 1 orang 1 itu. Oh dikasih ke buat dikasihkan tuh. Dan kita gerakan tanggal 28 ya. Sama-sama masyarakat sana yang sudah. Iya, sama TBO. Nah akhirnya kok Pak Prabowo bisa ngordinir padahal beliau masih di Jakarta kok bisa ngordinir segitu. Tuh. Terus ikut operasi di sana. Terus ikut operasi sama kita. Apa ceritanya Pak? Nah, setelah kita ikut operasi, kurang lebih kita istirahat di Dili itu 2 hari lah. 2 hari kita langsung kirim dengan heli ke Osu. Nah, Osu itu di ketinggian 806 kalau salah. Itu sering pengadangan yang ngirim logistik sering diadang gitu. Nah di situ ada Batalion 712 seingat saya itu. Batalion 712. 712 kita bantu itu. Kita rebutlah ketinggian itu. Udah
Ya termasuk Pak Majuki, Pak Mujaki yang kemarin cerita masuk gua itu Masuk sama gua, Pak Prabowo itu. Heeh. Saya kan lihat di YouTube-nya itu. Mm-mm. Masuk gua itu. Terus? Nah, begitu masuk ke itu kita standby di ketinggian itu. Untuk? Nah, dari situ kita kembali ke posko. Posko kita di OSU itu ada sekolahan kita di tempat sekolahan itu. Baru kita ngadakan patroli sekitar OSU itu, termasuk di Aitana itu. Aitana. Nah, dari Aitana ada 1 bulan lah kita di OSU itu. Ternyata mungkin ada itu lagi, informasi lagi. Kita kirim ke Soibada. Dari Soibada kita pengejaran Lobato. Nikola. Di situ termasuk Parikesit. Parikesit itu dipimpin oleh Mayor Andrian Sitorus. Nah, berapa lagi? Parikesit itu dari Paskas ada, dari Marinir ada, dari Baret Merah ada. Gabungan ya. Nah itu disebut Parikesit. Batalion 744. Oke. Di situ juga. Karena mendengar mungkin informasi bahwa Lobato di situ. Udah, kita cari jejaknya. Kita sempat diadang juga mau ke mobil kecil itu, sempat diadang tembakan. Tapi benar di situ ada. Kita kurang lebih 3 hari yang nggak makan. Karena kehabisan logistik ngejar Kehabisan Lobato. logistik, iya. Kita kehabisan logistik, padahal kita jejak Lobato udah ketahuan. Nggak mungkin kita tinggal. Nggak mungkin kita tinggal. Akhirnya apa? Ya kawan-kawan namanya Sudir itu cari umbut kelapa itu, yang anunya kelapa naik dipotong di atas itu, di nebang itu. Ya kita ya cari ya tadi singkong, ada yang tanaman di situ singkong, ubi itu. Nah, udah dari situ kelihatan pagi-pagi TBO-nya Pak Prabowo namanya Siko, diperintah oleh Kopral Sardi, Siko. Korbi, suruh ngambil air. Ambillah dia, dirigen, turun ke bawah. Enggak sampai 10 menit, lari lagi ke atas. Papa, ada musuh barak papa, kata. Pak Prabowo di Bipak, sedang orientasi peta. Langsung melaporan Sarti. Langsung Pak Prabowo angkat radio, Lobato. Udah semua siap semua. Saya waktu itu pas sedang ngambil air minum. Di bawah. Akhirnya saya Min, regumu diminta kancil, panggilan Pak Prabowo kan kancil dulu. Kamu regumu diminta kancil untuk gabung. Saya pengen ikut langsung kontak tembak gitu. Tapi perintah ya ikutin aja ya. Bapak komandan regu ya? Ya saya komandan regu. Jadi saya 8 orang termasuk saya, udah gabung ke kelompok-kelompoknya Pak Prabowo. Terus? Pengejaran Pak Prabowo. Nah, kita udah naik tebing, naik turun bukit. PHB-nya Kasmat. Udah ya tua lah, kalau kita kan masih muda-muda. Dia belakang, udah nggak mampu bawa gendong radio. Pak Prabowo, tok. Itu belakang bantu. Akhirnya saya sambil gantung gendong radio. Kembali ke aslinya, gendong radio lagi. Gendong radio lagi. Yang di depan korsepnya itu Pak Prabowo sendiri. Oke. Itu salutnya. Beliau sendiri. Saya bukan di belakang beliau. Bukan di belakang, di depan. Ini saya ngomong ini. Makanya kalau Pak Prabowo saya di hati itu sakit saya. Karena saya mengalami perang sama beliau gitu loh. Ngelihat bagaimana beliau di medan perang. Nah beliau itu ada kawan, ya maklum lah. Kawan itu sedang bakar ubi. Kamu itu Lobato dah. Itu tertembak. Nah, yang 3 orang tuh langsung ikut gabung ke kelompok komi termasuk regu saya. Ikut. Nah di situ Lobato udah terbujur. Udah mati apa? Sudah mati. Kontak pertama itu regunya Sersan Yatno. Nah Sersan Yatno itu kan orang Jawa semua, nggak tahu siapa. Batalion 744 datang pimpinan waktu itu Dankinya kalau saya Kapten Untung kalau salah.
Itu Dankinya. Baru dia cerita. Lobato. Baru kontak Pak Untung ke danjonya Pak Yunus Yuspia. Nah, Pak Yunus Yuspia laporan langsung Pak Prabowo juga ada di situ. Diperintah Pak Yunus Yuspia. Mungkin ya, pasukanmu pembersihan. Jadi kita langsung pembersihan. Sisa-sisa yang lari, kok dikawal kurang lebih juga 1 peleton yang begitu sih. Jadi tewasnya Lobato itu gimana ceritanya, Pak? Cerita Lobato itu saya tahu dia ada mati, udah terbujur. Oh. Terus pengawalnya ada berapa orang, ada perempuannya juga. Terus ada itu. Jadi yang lain lari. Jadi Lobato itu terkena tembakan tuh tulang keringnya ini. Saya tahu, lihat. Terus dia bunuh diri dengan senjatanya M16. Oh. Bunuh diri dengan M16. Tembak? Nembak sendiri dia. Senjatanya kan ke M16. Jantung, ke dada? Di dada. Oh. Nah, dia senjatanya kan M16 itu. Nah, di situ terus Pak Yunus ada, kombi Pak Prabowo diperintahkan untuk pembersihan. Kita tinggal lah. Itu yang jadi di TKP itu adanya Batalion 744. Kurang lebih jam 3 sore baru Pak Yusuf hadir di situ, datang situ. Oh, datang ya? Datang. Iya. Hari itu juga. Ya udah itu baru besoknya kita diperintahkan lagi sama Pak Prabowo. Besok paginya adakan pembersihan lagi. Lah adakan pembersihan lagi kita lihat itu rantang-rantang panci-panci itu ada di situ. Saya daripada nanti dimanfaatkan lagi oleh preteling, saya tembaknya pakai AK bolong-bolong kan nggak mungkin bisa dipakai lagi. Ini benar saya ceritain. Itu rantang-rantang siapa? Nesting siapa tuh? Mestinya pretelin. Gitu ya. Ya mungkin rampahnya dari tentara mereka juga di situ tahu. Ya. Iya. Jadi di situ. Nah, dia itu mungkin perkiraannya sudah terkepung lah. Dia mau meloloskan diri. Pagi-pagi itu ketahuan sama tenaga bantuan operasi tenaga bantuan operasi itu namanya Siko. Langsung dia naik ke atas. Papa ke Kopral Sardi itu. Musuh barak katanya. Jadi kira-kira berapa lama ya Bapak dengan Pak Prabowo itu di tim-tim, Pak? Saya ke tim-tim 3 bulan. Nah, kesan Bapak ya, 3 bulan bertemu Pak Prabowo di tim-tim yang itu medan tempur ya. Apa yang Bapak lihat? Kalau orangnya memang sifatnya seperti itu, tapi ketegasannya saya senang. Saya senang, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ketegasannya. Nah, begitu pulang itu kita dapat juga penghargaan seperti tadi yang saya ceritakan. Nah, 1 orang untuk tes akmil. Kemungkinan dari hasil psikotesnya itu dia masuk ke kepolisian. Nah, jadi kalau Bapak mau lihat yang pakai wing komando di polisi, itu yang dulu dari Kopassus anak buah Pak Prabowo. 1 yang berapa orang diberangkatkan ke Belanda. Pengamanan di kedutaan besar. Jadi itu berdasarkan potensi yang dilihat Pak Prabowo? Di Pak Prabowo dilihat langsung oleh Pak Prabowo, itulah penilaian Pak Prabowo. 4 kali penugasan ke tim-tim ya? Yang paling berkesan penugasan yang keberapa Pak? Saya yang terkesan tidak bisa saya lupakan Nanggala 5, 75. Nanggala? Nanggala 5. Saya terus terang aja kadang-kadang orang mengatakan Pak Luhut itu penakut. Tapi Pak Luhut itu nggak terjunkan di diri kan pesawatnya kena tembak. Saya punya catatannya. Tapi orang di situ ada Luhut nggak berani terjun ke kencing-kencing. Ada kan di YouTube seperti itu. Saya ngomong, saya itu saksi utama. Sampai sekarang pundak saya itu sakit. Karena apa? 4 hari kombi B itu terkepung di Remexiu. Kombi Pak Luhut yang diterjunkan di Dili, itu ditarik ke Dili, bantu kombi yang sudah 4 hari terkepung. Nah, Pak Luhut tahu sendiri kan suaranya. Pak Luhut. Begitu datang malam, langsung bantu. Kalian jangan tiarap ya, rebut ketinggian. Langsung tembakan ke arah Pak Luhut. Kan saya PHB mungkin ketahuan, saya ditendang Pak Luhut masuk jurang ya.
Kenapa ditendang? Ya supaya aman, jangan sampai saya mati di situ. Ditendang Pak Luhut, saya masuk jurang semalam suntuk sendirian saya. Jadi granat sudah saya siapkan. Senjatanya sewaktu-waktu saya daripada ketangkep pretelin saya dipotong-potong, lebih baik saya bunuh diri gitu aja. Nah, kemudian 4 hari itu baterai radio saya sudah soak. Jadi nggak bisa manggil, hanya bisa monitor aja. Begitu sudah, saya jam 3 sore, jam 2 lah, saya hidupin radio saya. Saya panggil komandan kompi saya. Saya panggil waktu namanya Tutul 3 saya gitu. Masuk. Yang jawab tuh Pak Luhut. Kau di mana? Kenapa radiomu baru hidup? Radio soak Pak. Kau di mana? Siap di jurang. Di jurang mana? Tuh di atas ada yang nembak-nembak. Berapa orang? Siap sendiri. Nggak lama itu datang 2 orang. Juga gitu di jurang. Saya suitin masuk. 3 orang sekarang Pak. Udah kau keluar dari tempat persembunyianmu setelah matahari terbenam. Jadi matahari terbenam mungkin pasukan monitor semua. Kalau saya 3 orang nanti akan di calling lah itu pasukan ini. Ya, kebetulan saya keluar dari tempat persembunyian saya itu. Masuk tempat peletonnya Pak Narkote, almarhum juga sekarang. Setelah masuk situ, Her, pasukanmu udah kembali ke Dili. Kompi A mau merebut Ailiu katanya. Nangis saya. Ditinggal. Jadi kompinya Pak Luhut itu mau merebut Ailiu. Ya itulah kesan saya dengan Pak Luhut sampai sekarang itu. Walaupun sampai sekarang pundak saya sakit. Jatuh ke jurang itu. Karena jatuh ke jurang ya gendong radio. Mungkin kalau saya nggak ditendang Pak Luhut, mungkin saya juga nggak tahu. Nah itu. Akhirnya saya ke Dili, ternyata pasukan sedang nunggu saya di tikungan rumah sakit Dili. Situ. Kalau yang 2 orang, yang itu tadi, yang 1 langsung duluan, yang 1 orang kompinya Pak Luhut. Jadi langsung ikut ngerebut Ailiu. Oh, langsung ke Ailiu. Ya. Nah, Ailiu itu direbut tanggal 29 Desember 75. 75. 75. Oke. Kompinya Pak Luhut ngerebut Ailiu dengan batalion 405, 406, 407. Awalnya kan 7 Desember ya? Awalnya 7 Desember. Okay. Nah, 29 Desember Ailiu udah dikuasai kompi Pak Luhut. Akhir tahun. Iya. Udah dikuasai, baru kita timbang kompi A di Ailiu, kompi B, kompinya Pak Atang Sanjaya itu ngapus Pak Luhut untuk di Ailiu. Itu penugasan Pak ya, penugasan tempur kayak gitu. Itu yang terkesan. Kemana lagi tuh Pak waktu itu? Banyak juga? Dari Ailiu kita bantu Brigif 4 di Ponorogo. Dari mana yang suka ganggu, kita dikirim, terutama di Danau Seloi. Itu ada nama tempat pendidikan si Gundalina. Tempat pendidikan mungkin tentaranya Portugal di situ. Nah, kita situ. Ceritanya kita masuk ke Gua Seloi. Ya mohon maaf aja. Kita sedang tidur, saya sedang tidur. Ternyata ada Anton Pak Martadi itu. Saya kan PHB ya. Her, itu musuh. Saya itu, mantel saya pinggirin. Mana Pak? Tuh, mau ambil air. Saya ambil AK. Nggak jauh tuh. Ambil AK. Jangan, nanti nggak kena. Akhirnya? Cari sniper. Saya bilang, sniper kemana Pak? Udah. Saya bidik gitu. Dia nengok kiri kanan dulu ada tentara nggak. Terus senjata ditaruh, dia mau nyiduk ember itu, air. Saya bidik kepalanya kena. Baru tuh Pak kena. Jarak berapa tuh Pak? Hah? Jarak berapa kira-kira? Kurang lebih 200 meteran, sampai 150 lah. Kita di ketinggian di bawah. Iya. Jadi tuh Pak kena. Ambil nggak senjatanya? Jangan. Senjatanya G3, get me. Ya, ambil nggak? Jangan. Nggak boleh Pak Martadi ngambil. Akhirnya apa? Kok ngambil air nggak balik-balik gitu. Kok nggak balik-balik? Ya curiga mungkin musuh itu. Iya. Akhirnya apa? Ya kawan saya namanya ini dari Bali itu
mondar mandir karena dianggap nyaman, ditembak rentetan. Jadi kita kalang kabut semua lari. Getmi kan jarak capainya hampir 1 kilo itu. Iya, makanya gede juga tuh kan, Pak. Dia kalang kabut semua. Itu pas Bapak nembak, ribut nggak di sana? Nggak ada itu. Jadi begitu kita tembak, mungkin dia tempatnya jauh ya. Nah itu ngambil air kan jauh dari itu. Oh, karena satu tembakannya. Iya, satu tembakannya kena kepalanya. Tuh Pak, kena kayak gitu. Iya. Ambil nggak saudara? Jangan. Pak Martin, jangan. Kelihatannya berapa orang emang? Oh, begitu terentetan, begitu dia mungkin ini ngambil air kok nggak balik-balik. Akhirnya kita itu Madi, siapa enggak Madi itu, Kopral Mondar Madi, dihantam tembakan, langsung kita yang tadinya di sela-sela itu, kita dibrewetin udah kabur semua kita. Akhirnya kita turun ke tempat pendidikan si Gundalina itu, baru merapat ke mereka banyak berarti ya? Banyak mereka di situ? Banyak lah. Nah, akhirnya kita merapat ke Ailiu itu. Jadi Bapak kayak ngituin sarang lebah aja gitu ya? Oke Pak, itu kan lanjut ya penugasan sampai katanya juga pas dulu belum ada pas pampres, apa nih Pak Paswal? Apa? Paswal Pres. Paswal itu ceritanya gimana Pak sampai kayak gitu? Nah, Paswal Pres itu saya tahun 79 sampai 84. 79 sampai 84. Ya, setelah pulang siapa dulu tuh Pak pertama? Setelah ini, jadi setelah pulang dari Nanggala 28 dapat penghargaan itu kehormatan buat saya. Nah, saya mengawal Pak Harto sama Pak Adam Malik. Dulu belum ada grup A, grup B, tidak ada. Oh, gantian aja tuh Pak Harto juga aja. Pak Adam Malik juga? Iya, jadi Pak Harto kadang ke Pak Adam Malik gitu aja. Gitu. Sampai 84? Sampai 84 saya sekolah perwira. Oke. Selanjutnya siapa lagi Pak? Nah, Pak Adam Malik, terus saya sekolah perwira 85 selesai, saya kembali ke grup 1 Serang. Oh, grup 1 Serang. Iya, 85 selesai 86. Nah, 86 saya tugas ke Timur lagi. 86. Jadi yang ketiga kali. Oke. Pimpinan Kapten Hotma Mangara Panjaitan. Putranya di Panjaitan. Yeah. Di sana 7 bulan. Berhasil juga pulang. 88 berangkat lagi ke Timur lagi. Dipimpin Kapten Joy Siotang. 89 saya pindah Pas Pampres. 89. Padahal saya cita-cita saya bukan ke Pas Pampres lagi. Karena saya pengen jadi Dan Ramil saya. Karena apa? Selama tugas di Pas Pampres itu 5 tahun belum pernah tugas ke luar negeri ya. pengen jadi Dan Ramil ya. Dilalahnya tes masuk Pas Pampres ini 89. Saya kepilih lagi masuk Pas Pampres lagi. Ya alhamdulillah menikmati tugas ke luar negeri. Di zaman ini Pak Tri Sutrisno. Pak Tri Sutrisno. Dari 93 Pak Tri terpilih, 94 ke Australia. Terus bukan Pak Cina. Darmono dulu. Pak Sudarmono. Pak Darmono dulu ke Beijing. Ya Beijing. Ke Beijing, terus Pak Tri ke Australia. Dari Australia terus kunjungan lagi Pak Tri ke Brunei Darussalam. Terus timbang terima Pak Habibie. Oh, Pak Habibie juga? Pak Habibie, saya sempat ke Pak Habibie sih. Jadi ini... Pak Habibie jadi... Wakil Presiden. Wakil Presiden. Pak Habibie Wakil Presiden, saya ngawal beliau. Terus sempat ke Itali. Dari Itali, pulang dari Itali, bulan 5, reformasi itu. Mei 98? Iya, 98. Terus? 98. Saya diminta ngawal Pak Tri Sutrisno, Wapres. Di 3 tahun ikut Pak Tri sampai 2001. Oh, jadi pas reformasi 98, Pak Hermin bersama Pak Habibie, ngawal Pak Habibie? Iya. Mau tanya tuh Pak berarti. Kan ada ceritanya katanya Pak Prabowo nyamperin Pak Habibie, mau apalah gitu-gitu kan. Bapak tahu nggak di situ waktu itu? Iya. Paling tidak saya tahu, walaupun itu ajudan yang ini ya. Tapi saya tahu tanggal 22 Mei 98, tanggal 20 Pak Harto turun, kalau saya tanggal 20 Mei, 21
dua-dua itu pelantikan menteri. Nah harusnya setelah pelantikan menteri itu pulang ke Kuningan, tapi nggak ke Kuningan, di Wisma Negara. Ya, saya sebagai pengawal pribadi, saya ke Wisma Negara. Nah, ada berita Pak Prabowo mau menghadap Pak Habibie. Nah, mau menghadap Pak Habibie, itu yang jemput itu T.B. Hasanuddin, Letnan Kolonel OT, satu lagi Mayor Ujang. Jadi Pak Prabowo ya santai aja naik ke itu, ngadep itu. Tapi Pak Herman memang ketemu, lihat. Saya kan nungguin Pak Habibie. Kan beliau dijemput di basement. Nah, begitu itu, ya beliau makanya katanya kalau orang bilang nggak ada etika itu, Pak Prabowo nunggu. Jadi ajudan sama Dandan Wapri sama Danduk masuk ke dalam laporan tuh, Pak Prabowo nunggu di ruang tunggu. Tetap mengikuti peraturan. Aturan saya ini aja. Tapi karena saya ini pengawal pribadi, sebagai perisai hidup lah ya. Pak Habibie. Saya deketin. Begitu saya deketin, Pak mohon maaf. Itu langsung spontan. Kopel dilepas sama Pak Prabowo, diserahkan ke saya. Bapak sendiri yang terima? Saya sendiri yang terima. Itu maaf aja. Jadi kalau ada orang, itu benar-benar fitnah, kejam itu. Diserahkan ke saya. Begitu serahkan ke saya, baru saya lapor ke Pak, ini senjata Pak Prabowo. Udah kok di luar, kata Danduk, Letnan Kolonel OT. Saya di luar. Pak Prabowo baru dipersilakan masuk. Anggota saya 2 orang, saya kamu sini. Saya turun ke basement. Nah ini ada yang konyol lagi. Saya turun dengan bawa senjata. Si Dokter Darsan ini mayor. Nah lo kepiting, dia sama kepiting ini. Artinya apa tuh Pak? Komando kan kayak wing kepiting gitu. Saya itu. Akhirnya Kolonel Aritonang di luar nyamperin saya. Tok senjata Pak Prabowo Pak. Ya udah sini aja. Tuh. Nggak sampai 20 menit Pak Prabowo saya lihat lift turun. Turun. Pak Prabowo turun, mana senjata saya? Ini Pak. Saya antar sampai keluar, saya kalungin. Pasangin dari belakang? Iya, belakang. Jadi nggak ada itu yang... Dia masuk bawa pistol? Ya ada. Saya itu juga. Saya kan punya bukunya Pak Habibie juga. Saya punya bukunya Pak Sintong juga. Tuh. Kemarin Pak Prabowo bikin buku, maaf aja. Itu ada kesalahan, saya koreksi. Tapi kalau saya sampaikan ke yang lain, nggak akan sampai ke Pak Prabowo. Langsung? Iya. Saya sampaikan ke Letnan Jenderal Hotma Mangara Panjaitan, mantan duta besar Perancis. Pak, itu buku itu Pak Prabowo ada yang salah. Yang bagian mana tuh Pak? 129, halaman 129, yang judulnya lapangan Kopasusin, lapangan Atang Sanjaya. Yang benar Atang Sutrisna. Saya laporkan ke Pak Hotma. Langsung disampaikan, langsung revisi semua itu yang buset tebal gini. Iya. Itu Pak Prabowo, ya inilah. Jadi akhirnya terbuka juga cerita tentang fitnah ya Pak Prabowo. Saya terus terang kalau saya diwawancara atau mungkin saya akan ngomong apa adanya. Ya. Saya ngomong apa? Bapak Herman pelakunya. Saya pelaku utamanya. Karena apa? Banyak pelaku-pelaku yang itu tapi mau cari nama aja, gitu loh. Cari nama. Kalau soal politik silakanlah, tapi saya taruhan saya nyawa gitu. Pak, terakhir nih Pak, saya mau nanya. Jadi perjalanan Bapak dari tahun 66, terus 68, 70, 74, 75, ya hal-hal kayak gitu ya. Nilai-nilai apa yang Bapak pegang buat keluarga Bapak paling enggak gitu? Dari pengalaman Bapak sebagai RPKAD, akhirnya jadi Kopassus gitu Pak? Atau dari tentara atau pengawal gitu? Ya mohon maaf aja, saya apa adanya. Saya apa adanya, saya terus terang aja.
Saya dulu kalau ada komandan ngomong, kalian jangan menari di atas bangkai anak buah, jangan makan uang anggota. Saya begitu perwira, jangan sampai saya berbuat itu. Karena apa? Orang yang beriman, ucapan dengan isi hati sama. Itu prinsip saya. Sampai saya perwira logistik di Batalon 12 3 tahun. Basah tuh Pak ya. Ya, tempat itu. 2 kali ke Timur perwira logistik. Saya ngomong sama Pak, tahun kemarin saya perwira logistik, sekarang perwira logistik lagi. Perintah katanya. Karena apa? Saya di sana di Timur mencarikan logistik untuk anggota. Karena apa? Anggota 1 bulan di hutan itu hanya mie, bekal mie dengan T2 yang kaleng itu. Mie pun tidak boleh direbus. Ya. Direndam air sungai. Ngerokok nggak boleh, nyikat gigi juga nggak boleh pakai odol. Itulah saya sesuaikan. Mohon maaf aja. Saya terima kasih kepada Pak Tri Sutrisno. Saya sudah lepas dari Pak Tri, jadi wakil presiden. Ternyata dapat hadiah rumah dari Pak Tri Sutrisno di Jonggol. Oh, buat dulu, ibu kota iya, negara. dulu kan ibu kota mau Iya. pindah Jonggol. Nah, begitu itu udah dapat Jonggol. Terus saya diberangkatkan haji oleh Pak Tri tahun 2000. Oh. Saya telepon ke istri, masih telepon rumah. Bu, saya diperintah Pak Tri berangkat haji. Alhamdulillah. Tapi saya takut. Karena? Takut saya. Karena apa? Di Kopassus itu dibunuh apa membunuh. Takut. Kata istri, udah pasrah katanya. Oke, pasrah. Pasrah. Ya Alhamdulillah. Saya nggak pernah manasik juga, nggak pernah. Saya udah berangkat aja udah. Tapi sampai sana, anggota saya yang itu sakit. Saya ngangkatin koper yang gede-gede itu, Bang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. begitu. Nah, takutnya berangkat dari sini kan kita dikumpulkan Pak Tri dulu. Nanti kamu di sana begini. Ini dari saya, amplop, bekal. Kasih sangu. Oke Pak Tri, ini itu. Oke Pak, ini satu lagi ya tambah ya, boleh ya. Sekarang Pak Prabowo Subianto itu kan secara quick count atau real count KPU sementara menang. Terus kalau bayangan Pak Hermin yang Pak Prabowo jadi presiden, kira-kira bagaimana Indonesia Pak? Kalau Pak Prabowo, ya saya ini soal politik kan ya, tapi saya lihat Pak Prabowo. Yang Bapak kenal aja. Yang saya tahu Pak Prabowo ikhlas. Memimpin negara, betul-betul negara. Dipikirkan beliau, betul. Saya lihat itu. Tekadnya, kan dulu kalau nggak salah 2014 kalau nggak salah, ya 2014. Itu beliau ngomong, Indonesia kamu maju. Jangan sampai hancur. Kalau tidak 2030. Kawan muda, gitulah cerita kita ngobrol kita dengan Pak Hermin Toyo, pengalaman beliau macam-macam Pak ya. Kita harus selesaikan, sampai ketemu di Ngoptul berikutnya. Pak Hermin, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan juga banyak manfaatnya bagi pendengar kita. Pemirsa kita. Ya. Hidup komando. 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 Terima kasih Pak. Masih. Oh masih kencang aja tangannya Pak.